Partai Demokrat meradang marah karena posisi Mas AHY yang sebelumnya digadang-gadang bisa menjadi cawapresnya Mas Anies Baswedan, tiba-tiba posisinya digantikan oleh Caimin atau Pak Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Beberapa waktu yang lalu, Caimin ini melakukan pertemuan di Nasdem Tower. Dari pertemuan itu lahir pernyataan bahwa Caimin akan diusung sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Mas Anies Baswedan dalam pemilu 2024 yang akan datang. Demokrat menilai bahwa ini adalah pengkhianatan. Bahkan Mas Andi Arief, salah seorang kader Partai Demokrat, menyebut Mas Anies ini berdarah dingin. Ya masuk akal juga ya, karena selama ini mereka sudah bersepakat dalam koalisi perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat, yang dalam hal ini memang mengusung Mas Anies Baswedan. Dan pernah juga disepakati bahwa untuk menentukan siapa bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Mas Anies ini akan ditentukan oleh Mas Anies sendiri. Tapi ini tiba-tiba Pak Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, menyatakan bahwa Caimin adalah bakal calon wakil presidennya Mas Anies Baswedan. Bagi kami ini tindakan sepihak, bagian dari pengkhianatan, tidak menghormati kesepakatan. Jadi mohon maaf nih, kalau kita bicara politik ini sama sekali tidak ada gentleman, dan sampai dengan saat ini yang saya tahu Mas Anies sama sekali tidak ada upaya untuk mengkomunikasikan secara langsung dengan Mas AHY. Padahal 23 Januari 2023 awal tahun ini beliaulah yang mengajak Mas AHY secara langsung, ayo Mas kita menjemput jalan Tuhan, menjemput jalan takdir. Mas, saya sebagai capres, Mas sebagai cawapres, saya membawa Nasdem, Mas AHY membawa Demokrat, lalu sama-sama kita ajak teman-teman PKS. Lalu perjalanan ini kita arungi bersama, piagam, tanda tangan, komunikasi segala apa, terus secara intens ya. Ternyata kemudian berulang kali rencana deklarasi gagal dan gagal terus berbulan-bulan. Tapi ada yang ini datang bertemu sebentar saja, katanya sekali dua kali hari Senin atau Selasa, lalu kemudian langsung deklarasi. Nah ini kan menurut kami benar-benar tidak pantas ya, dan tidak beretika, karena kami selama ini bahkan setiap kali akan ada komunikasi dengan partai-partai lain atau didekati oleh partai lain, kami sampaikan secara terang-terangan dan terbuka di dalam. Sebelumnya juga ada satu pernyataan dari salah seorang penggiat media sosial yang juga kader Partai Demokrat, yaitu di akun TikTok Ajeng Cutek. Mbak Ajeng ini menilai bahwa kalau elektabilitas Mas Anies Baswedan ini turun nggak naik-naik, ngapain nyapres? Padahal kalau kita lihat ya dari pernyataan-pernyataan Mbak Ajeng sebelumnya, dia adalah salah seorang yang selalu membangga-banggakan Mas Anies Baswedan dan yakin Mas Anies Baswedan akan menang pada Pilpres 2024 yang akan datang. Tetapi tiba-tiba ketika ketua umumnya Mas AHY ini direposisi oleh Caimin, meradang. Caimin sebelumnya ia bergabung dengan koalisi Pak Prabowo dan bersepakat akan bergandengan pada Pilpres 2024 yang akan datang. Capresnya Pak Prabowo Subianto, cawapresnya Caimin. Namun tiba-tiba ketika Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional atau PAN merapat mendukung Pak Prabowo Subianto dan membuat koalisi baru, yaitu koalisi Indonesia Maju, Caimin melipir ke Partai Nasdem, disambut oleh Partai Nasdem dan akan dijadikan sebagai cawapresnya Mas Anies Baswedan. Jadi sekitar 11 bulan ya Caimin ini menjalin cinta dengan Pak Prabowo, saling berjanji hidup semati, namun akhirnya cintanya kandas karena ada orang ketiga. Orang ketiganya ini dua partai politik, yaitu Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional, yang dalam hal ini
Partai Amanat Nasional menyodorkan satu nama yang berdasarkan hasil survei bakal calon wakil presiden ini cukup bagus ya, yaitu Mas Erick Thohir. Sebelumnya juga pernah menemui Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan. Dalam pertemuan ini PAN juga sepertinya menyodorkan nama Mas Erick Thohir. Namun karena sodoran nama itu mungkin nggak ditoel-toel ya, nggak dicolek-colek, PAN bersama dengan Golkar ini bareng-bareng melipir mendukung Pak Prabowo Subianto. Namun ya itu tadi, ketika dua partai politik ini melipir ke Pak Prabowo, Caimin hengkang masuk ke Mas Anies Baswedan dan akan dijadikan sebagai cawapresnya Mas Anies Baswedan. Pak Prabowo Subianto sebelumnya pernah membuat pernyataan bahwa ia menerima partai apapun masuk di koalisinya bersama dengan Caimin. Soal calon wakil presiden atau bakal calon wakil presiden itu diserahkan sepenuhnya kepada Caimin. Jadi Caimin ini sebelumnya diberikan tiket oleh Pak Prabowo dan diberikan kelonggaran, diberikan kewenangan. Terserah tiket itu akan dipakai oleh Caimin sendiri atau diberikan kepada orang lain sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Prabowo Subianto. Tetapi pada kenyataannya ketika Partai Golkar bergabung ke Pak Prabowo bersama dengan Partai Amanat Nasional, Caimin melipir ke kubu Mas Anies Baswedan dan jelas akan mengusung Caimin sebagai bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Mas Anies Baswedan pada perhelatan Pilpres 2024 yang akan datang. Begitupun dengan Mas Anies Baswedan. Sebelumnya ia pernah memberikan janji-janji manis kepada Mas AHY bahwa mereka akan bersepakat maju bergandengan sebagai pasangan capres dan pasangan calon wakil presiden. Tetapi tiba-tiba ketika Caimin ujuk-ujuk masuk ke kandangnya Partai Nasdem, posisi Mas AHY ini digeser. Ya, jelas ya. Wajar kalau tiba-tiba Partai Demokrat ini marah dan meradang serta menyebut Mas Anies ini sebagai pengkhianat berdarah dingin. Itulah politik. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi. Begitupun sebaliknya.